Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan qiyamul lail di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah bersama-sama di kesempatan malam ini sejenak saya mengajak panjenengan untuk sama-sama merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara kita di KRI Nanggala 402. Saya membayangkan saat ini kita berada di dalam kapalnya dan kemudian di luar adalah bahteranya. Maka Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ketika kita berada di tempat ini dan kita mengetahui bahwa kemudian keadaan kita tidaklah selamanya hidup, bahwa keadaan kita, kapal kita ini semakin lama semakin masuk ke dasar lautan, maka tidak ada kata yang terbaik untuk kita ucapkan kecuali kalimat itu. Kata itu adalah Allahu Akbar. Mari kita hadiahkan satu Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita. Jika memang meninggal, semoga Allah pertemukan jasadnya sehingga jasadnya bisa pulang kembali ke rumah dan keluarganya bisa memeluk di akhir hayatnya. Dan jika masih hidup, mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan keluarganya dalam keadaan penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur, dan mudah-mudahan menjadi tambahan keimanan dan pelajaran buat kita semuanya. Khususan ila faridoni raidofi wa sifat roh seluruh kru KRI Nanggala 402, baik hidup maupun meninggalnya ya Rabb. Sungguh di dalam kedasaran lautan pun masih ada Engkau. Mudah bagi Engkau menyelamatkan, menemukan jasadnya dan mempertemukan kembali dengan keluarganya. Biiznillah bi qudrati syai'il lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali mengangkat atas apa yang terjadi saat ini pada saudara-saudara kita di KRI Nanggala. Maka jika itu kita bawa pada diri kita, ketahuilah saya, panjenengan semuanya tidak ada yang selamanya hidup di dunia ini. Pada satu masa nanti kita akan pulang kembali kepada Allah. Pada satu masanya nanti anak-anak kita akan menjadi yatim ataupun piatu. Pada satu masanya nanti kita pun juga akan kehilangan anak-anak kita. Sehingga Allah mengingatkan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ngapunten Al-A'raf ayat 34, yang artinya dan tiap-tiap umat punya batas waktu. Tiap-tiap manusia punya batas waktu, dan jika waktu itu telah datang, maka tidak akan ada yang mampu memajukan dan tidak akan ada yang mampu memundurkan sedetik pun. Sebagaimana saudara-saudara kita di KRI Nanggala yang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka mulai memasuki kapal selam itu. Bahkan dalam satu tayangan video yang beredar di sosial media, ada satu kru yang kemudian ketika mau berangkat dihalangi anaknya yang masih kecil, karena anaknya merasa bahwa saat itulah akan berpisah dengan orang tuanya. Maka apa yang bisa kita ambil dari situ, yaitu tadi, satu usia kita tidaklah selamanya. Bahkan Ramadan yang sudah kita lewati 12 hari ini, saat ini malam ke-13, kita hanya bisa melihat kembali, ya Allah, 12 hari yang saya lalui ternyata belum maksimal. Ya Rabb, 12 hari yang saya lalui ternyata belum banyak Quran yang saya baca lembaran demi lembarannya. Ya Rabb, 12 hari yang telah saya lewati ternyata tidak menambah keimanan saya, kecuali hanya ritualitas semata, kecuali hanya bangun sahur, kemudian menahan makan dan minum, mendekati maghrib kita sudah bersiap-siap dengan aneka makanan dan minuman yang kita hidangkan ataupun tersediakan. Setelah itu kita alhamdulillah bersyukur masih bisa sholat tarawih. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin, ketika sudah semakin mendekati akhir Ramadan, jamaah itu semakin maju. Sholatnya bukan di Al-Kautsar, tapi di Al-Ramayan, Al-Matahari, Al-Gading, Fajar. Sholatnya bukan di sini, tetapi di sana. Bahkan ketika saya terjadwal untuk imam dan tausiah di Masjid Larangan Megah Asri, di Tenggulunan Megah Asri, di daerah Larangan, Masya Allah, lebih lama perjalanan saya daripada kemudian menjadi imam dan tausiahnya. Waduh, Masya Allah, di Gading Fajar itu orang para penjualnya itu ada di samping, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Bukan menyalahkan, bukan kemudian menganggap itu keliru, tidak, ma'asyiral muslimin. Tapi ayo menjadi renungan untuk kita, bahwa apa yang terjadi saat itu terjadi juga pada diri kita.
Iman kita kadang naik, kadang turun. Itu sesuatu hal yang patut kita waspadai. Al-imanu yazidu wa yanqus. Makanya saya titip kita ambil pelajaran dari sisi KRI Nanggala 402 di malam ini, yang mana bahwa waktu itu sangat penting, ma'asyiral muslimin. Yang sudah kita lalui tidak bisa kita jumpai kembali. Hari ini hari akad tidak sama dengan akad yang akan depan, tidak sama dengan akad minggu yang lalu. Bahkan belum tentu kita masih berjumpa dengan akad depan dan saya bisa berjumpa dengan panjenengan. Jika memang Allah sudah menggariskan perjumpaan kita malam ini adalah malam yang terakhir, wallahu a'lam bishawab, maka termasuk anak-anakku semuanya, ayo jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang nurut, manut dengan orang tua kalian. Ingat, satu masa kuat tidak kuat, mau tidak mau, kalian harus melepas orang tua kalian. Satu masa nanti, khususnya yang remaja, pundakmu adalah tempat untuk menggotong jasad orang tuamu. Satu masa nanti, mau tidak mau, kalian harus masuk ke tempat pemandian orang tuamu. Satu masa nanti, kalian harus mensolati jenazah orang tuamu. Maka mari, tambahkan keimanan kita di kurang lebih waktu yang tersisa saat ini, kurang lebih 17-18 hari lagi di Ramadan ini. Ayo terus kita belajar, ayo terus kita meningkatkan ibadah kita, ayo terus kita menambah bacaan Al-Quran kita, dan kita terus memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Dan bagian yang paling akhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang berpuasa di Ramadan ini inginnya menjadi orang yang bertakwa, betul nggih? Karena ayatnya la'allakum tatakun. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang lulus dari Ramadan ini betul-betul menjadi orang yang bertakwa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan untuk diri kita. Ini yang harus menjadi refleksi atas diri kita. Maka takwa ini sebagaimana khutbah-khutbah, sebagaimana tausiah-tausiah yang kita perdengarkan, inti dari takwa adalah ringan dalam mengerjakan kebaikan, berat tatkala mengerjakan keburukan. Diajak sholat, diajak majelis taklim, ringat, semangatnya luar biasa. Tapi ketika diajak kepada keburukan, misalkan puasa, kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang membatalkan puasa dan bahkan pahala puasanya itu hilang, maka kita betul-betul berat untuk menjalankannya. Maka ini takwa. Maka bagaimana kemudian agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa? Nabi mengingatkan dalam satu hadis yang sangat indah sekali. Bahkan saya berani agak sedikit berhusnudzon kepada Allah. Siapapun orang yang usianya dipertemukan dengan Ramadan, maka sesungguhnya dia ini calon ahli surga insya Allah. Bagaimana saya meyakini itu? Kita simak hadisnya, fokus, perhatikan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu, ma'asyiral muslimin, akan mencari kita ketika kelak kita sudah ada di akhirat. Surga itu akan merindukan dimasuki rumahnya oleh orang-orang 4 golongan yang akan saya sampaikan. Dan mari nanti kita kejar 4 golongan itu ada pada diri kita. Apa saja 4 golongan yang kemudian dirindukan oleh surga? Satu, yakni orang-orang yang talil Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang Masya Allah istiqomah membaca Al-Quran, baik itu membaca Arabnya termasuk sampai mentadaburi isinya. Anak-anak semangat belajar di TPQ, semangat mengaji, buka qiraatinya, tartilnya, tilawahnya, iqra'nya, terserah. Maka satu adalah kelompok itu yang akan dirindukan oleh surga, yakni orang-orang yang kemudian ta'lil Quran, senang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, siapakah golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surga? Yakni orang-orang yang wahifdzul lisan, orang-orang yang mampu menjaga ucapan-ucapannya. Tidaklah keluar dari ucapannya kecuali doa, harapan, nasihat, dan perkataan yang tidak akan sampai menyakiti hati orang lain. Maka dia akan dirindukan oleh surga. Surga akan mencarinya meskipun orang ini kemudian tercepit di neraka. Kemudian yang ketiga, siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Wa qad'ihumul ji'an, orang-orang yang senang memberikan makan kepada orang kelaparan, orang-orang yang senang berbagi, orang-orang yang senang bersedekah, orang-orang yang memikirkan bagaimana keadaan orang lain di sekelilingnya. Bahkan Nabi mengingatkan, laisal mu'min, tidak dikatakan iman pada diri seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang dan ada tetangganya yang kelaparan. Makanya ayo, takmir, perangkat desa dan lain sebagainya, kita harus punya data. Siapakah anak yatim piatu di lingkungan perumahan Kaplingan ini? Siapakah duafa yang ada di lingkungan ini? Ngapunten, apapun amalia yang kita lakukan di tempat ini, lalu kemudian kita nanti malam tidur dalam keadaan kenyang dan ada tetangga kita yang kelaparan, ngapunten, mboten kanggo blas niki. Ibadah kita tidak akan masuk sama sekali. Ketika kemudian kita tidur dalam keadaan kekenyangan, bahkan membuang-buang makanan mubadzir, Masya Allah, padahal kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura.
Kesimpulannya, wong mubadir, orang yang suka membuang makanan dan minuman, maka dia termasuk dari golongannya setan. Dan Allah sangat membenci perilaku setan. Makanya kalau makan, ngapunten, ambil sedikit, kalau kurang ambil lagi. Dan kemudian kita habiskan. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, golongan yang keempat, orang-orang yang kelak akan dirindukan oleh surga, yakni orang-orang yang wasoim fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat-empatnya ini, kalau kemudian kita lakukan, surga akan mencari kita. Pangapunten, di dalam Ramadan, keempat-empatnya ini ada atau tidak? Satu, membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan ada atau tidak? Ada, semangat. Kok bisa semangat Ustaz? Nggih enten jajane kiwa tengene. Masya Allah, semangat. Tidak apa-apa, yang memberikan makan, hidangan itu pun juga dapat pahalanya. Yang membaca pun demikian. Yang memperdengarkan dan senang dengan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang kurang lebih sama. Yang kedua, menjaga lisan. Di Ramadan ada. Disakiti siapapun, ana shaimin. Dizalimi siapapun, saya berpuasa. Mampu menjaga lisan. Yang ketiga, memberikan makan kepada orang yang lapar. Di Ramadan ada. Dijadwal, hari ini siapa, besok siapa, berikutnya siapa. Masya Allah. Bahkan ketika dicatat, hanya makanan saja diantarkan sama minumannya. Hanya minuman saja sama makanannya. Masya Allah. Kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk berbuat kebaikan luar biasa di dalam Ramadan ini. Kemudian yang keempat, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di Ramadan memang adalah amalia, ibadahnya adalah berpuasa. Maka mudah-mudahan jika keempat-empatnya ada pada diri kita, insya Allah besok kita sama-sama naik bis kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan amalia ibadah kita dari awal hingga akhirnya diterima oleh Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyempurnakan amal ibadah kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.